Bagaimana jika orang tidak peduli dengan Anda, dan bagaimana jika itu adalah sebuah kabar bagus? Ketika ada klien saya yang masih bingung untuk berkarya, saya minta kepada dia menggunakan sebuah cara pandang bahwa berhenti beranggapan bahwa orang sedang memperhatikan kita. Dengan begitu, Anda bisa fokus untuk berkarya, mengekspresikan potensi Anda, dan seperti yang kita sudah bersama, kita yang menciptakan demand. Karena banyak orang, dan saya tidak mengatakan ini salah ya, dia hanya akan berkarya ketika dia mendapatkan validasi, ketika karyanya mendapatkan validasi. Dan ini tidak salah juga. Tapi kebanyakan orang ketika masih berharap validasi dari orang, kecenderungan dia untuk berkarya itu semakin rendah. Pertama, dia takut dihakimi. Kedua, dia mengatakan kalau itu adalah sia-sia, buang waktu. Nah, sekarang keputusannya di tangan Anda. Apakah Anda mau berkarya karena membutuhkan validasi dari orang, atau yang kedua adalah Anda berkarya karena itu menyenangkan buat Anda. Ketika podcast Berkembang Bersama dibuat, podcast edisi pertama, itu saya berniat untuk bermanfaat bagi orang lain. Efeknya apa? Setiap karya yang saya hasilkan, episode yang saya hasilkan ketika saya dengarkan kembali, itu saya delete. Kenapa? Karena saya beranggapan episode itu tidak bermanfaat. Setelah sebulan itu saya tidak melakukan apa-apa, saya mendapatkan sebuah kesadaran. Tunggu dulu, podcast ini buat siapa sih? Buat saya atau buat orang lain? Oh, karena kebetulan saya suka dengan editing, saya suka dengan sound, saya suka dengan buat skrip. Bagaimana jika podcast Berkembang Bersama itu adalah buat saya, bukan buat orang lain? Nah, ketika saya mengganti cara pandang tersebut, podcast Berkembang Bersama edisi pertama itu pernah mendapatkan posisi di Apple Podcast untuk personal journal di peringkat keempat dan di-download lebih dari 3.000-an kali. Dan dari sini Anda mungkin semakin menyadari bahwa kalau berkarya ini adalah untuk Anda, bukan untuk orang lain, kira-kira keputusan apa yang mau Anda buat untuk berkarya? Dan menariknya, ketika saya perhatikan saya mengekspresikan potensi saya dengan berkarya, apapun itu yang menyenangkan buat Anda kembali ke dalam. Anda tanya apa sih yang menyenangkan buatku, dan Anda ekspresikan itu dalam bentuk karya. Level stres itu rendah, dan saya lebih mudah untuk mengakses rasa bahagia. Karena depresi ini menurut saya, mungkin ini saya salah, namun depresi menurut saya adalah sebuah sinyal dari tubuh kita untuk mengekspresikan potensi. Karena kalau kita sedang melakukan hal-hal yang kita suka, kita tidak lagi fokus ke masa depan dan masa lalu. Seperti yang kita sudah bersama, menurut penelitian dari Universitas Harvard, fokus kita itu selalu berada di masa depan dan masa lalu. Masa depan penuh ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan, yang membuat kita tidak menikmati saat ini, yang membuat level stres kita tinggi. Nah, saat Anda mengekspresikan potensi Anda, berkarya, bersenang-senang, itu Anda akan suka lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Dan ini yang dinamakan mindfulness. Jadi selain meditasi, menurut saya, cara termudah untuk mindful adalah berkarya. Jadi pertanyaan hari ini yang mungkin Anda bisa pertimbangkan adalah karya apa yang mudah dan menyenangkan buatku yang bisa aku ekspresikan hari ini. Asik ya? Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.